Hai guys, welcome back to S Experience dan ini adalah setup PC gue. Gue udah syuting pertama kali gue ngerakit PC gue di tahun 2023 dan ya sebagai lu kalau memang ikut dari awal yang gue yakin gak banyak itu tahu di mana itu adalah tahun-tahun hiatus gue dari content creation. Sebenarnya ada sih gue tetap ngerekam jadi mungkin klipnya bisa dilihat di sini. To begin with, the CPU. The CPU. kurang. Gua nggak pede banget buat nunjukin videonya pakai video itu, jadi gua mutusin bahwa oke, gua harus rekam ulang dan mungkin video klip-klipnya akan gua pakai juga di sini. Tapi gua akan rekam ulang, nge-review setup dari setup dari PC gua. Pertama kita harus tahu dulu tujuannya itu apa. Tujuannya itu adalah gue untuk mendapatkan performa gaming yang cukup, biasanya cukup ya, cukup untuk 1440p. Jadi jangan dikira cukupnya cukup doang, cukup buat main game, tapi ini adalah cukup untuk main di 1440p. 1440p itu QHD ya. Jadi apa sih speknya? Ryzen 5 7600, gue sengaja mau pakai AM5. Radeon RX 6700 XT, dan gue beli second bekas mining. Gue udah pakai 2 tahun, no problem. Speknya tetap di RAM-nya ada di 32 GB. Awalnya gue pakai 16 GB, tapi gue akan ceritain kenapa jadi 32 GB. Dengan SSD 512 GB untuk bootnya dan HDD 2 TB. Ya, tujuan utamanya memang gaming. Tapi karena gue sering cerita juga, kerjaan gue cukup demanding untuk pakai rendering dan juga untuk pakai CAD, computer aided drawing. Jadi sebenarnya ini juga bisa dibilang dipakai untuk kerjaan juga. Dan tentunya karena ini dipakai untuk main game 1440p, monitor gue tentunya juga yang 1440p. Ini salah satu yang awal yang bisa high refresh rate juga. Jadi ini 170 Hz dari ViewSonic VX 2780 2K, dan ini kayaknya ada yang pro tapi ini yang bukan pro sih inget gue juga. 170 Hz tadi gue sempat ngomong, HDR10 sih katanya, tapi buat gue yang penting semuanya sudah cukup. Brightness-nya cukup, refresh rate-nya juga udah high. Yang jelas yang berikutnya kalian pasti akan tanyakan adalah gimana untuk harganya. Ya, jadi balik lagi ini semua adalah barang dari 2023. Harganya pasti sekarang udah berbeda dan gue pun gak hafal, jadi ini adalah harga-harga dari barangnya. Ini nggak gue pause BTW. Ya, jadi itu kalau kita ngomongin harga, tapi seinget gue sih untuk satu PC-nya itu sekitar 15 sampai 16 juta. Kalau monitornya sendiri sih waktu itu sekitar 3 juta kalau nggak salah. Dan gue waktu itu saking-sakingnya gue cari monitor banyak, gue nontonin GTID banyak banget, nontonin Linus dan kawan-kawannya. Itu memang, wah, memang yang paling seru dari bikin sesuatu adalah waktu kalian nyari, waktu kalian keluar duit, itu udah paling gak enak banget. Jadi sekitar 18 juta itu masih hanya untuk bisa nampilin yang ada di visi ke monitor. Sedangkan kalian butuh apa? Kalian butuh input. Belum kalian ada mouse, kalau kalian butuh webcam, kalau kalian butuh keyboard. Termasuk juga ini, kalau kalian lihat, gue punya speaker Dolphin, ini lokal punya, ini di S5A. Kemarin sempat ada problem juga, udah dibenerin, dan gue cuma perlu kirim ongkirnya waktu itu. Suaranya juga mantap.
Jadi memang untuk konten consumption ini udah top marko top. Gua nggak pernah ada problem nonton video, nonton main game itu udah mantep banget. Mouse gue masih pakai mouse gue yang lama, G903. Kalau keyboard ini limpahan dari adik gue. Adik gue itu jualan keyboard dan gue sering berapa kali bantuin juga. Dan ini salah satu barang jualannya yang masih gue pakai sampai sekarang. Webcam gue cuma pakai webcam yang Full HD, software cukup aja lah. Gue nggak terlalu sering pakai webcam juga. Gue lebih sering kalau lagi call tuh di kantor gue pakai laptop. Jadi ini memang ya seperlunya aja. Dan gue lebih pakai untuk mic-nya karena ya webcam itu sudah include mic. Dan bener deh kalau untuk content consumption yang mendasar sekali itu udah pasti ini top banget. Tapi yang pasti kalian nggak penasaran itu adalah mengenai gamingnya. Karena memang gue pakai untuk gaming. Jadi seperti biasa kita akan bandingkan dengan 3 game yaitu Cyberpunk, GTA 5 Enhanced Edition dan juga Assassin's Creed Origin karena balik lagi itu 3 game yang gue mainin kemarin dan itu ya akan gue jadiin benchmark juga karena untuk membandingkan antara laptop-laptop yang udah gue review kemarinnya. Jadi kita bisa tahu performanya perbandingan seperti apa. Tapi sama gue akan menggunakan native resolution dari displaynya. Jadi ini akan menggunakan 1440p. Jadi memang sangat beragam ya. Gue ada yang bandingin 1080p waktu Nitro, 1800p untuk yang Lenovo Legion, dan yang ini gue akan menggunakan 1440p. Jadi kalau Cyberpunk di presetnya sama ya Ultra, itu dia bisa sampai hampir 70 fps di 69-an. Yang artinya nggak usah diragukan lagi ya. RX 6700 XT 12 GB loh. Itu BTW sejarahnya aduh sedih banget sih kalau gue ceritain sebenarnya. Gue beli dari bekas miner di mana dia beli waktu lagi mining boom banget 6700 XT. Itu dia beli di 15 jutaan. Sedangkan gue beli dari dia itu di sekitar 3-an. Karena memang pasarnya sekarang udah waktu itu udah jatuh segitu. Jadi kasihan juga. Tapi ya akhirnya gue juga nggak nawar-nawar banyak. Dan itu sebenarnya kita beli barang bekas mining itu cukup resiko ya. Karena dia jalannya cukup lama dibandingkan dengan bekas gaming. Tapi dia memang jalannya konsisten. Nggak ada lonjakan yang tiba-tiba tinggi dibanding. Kalau kita bandingin sama gaming. Dan kalau kita ngomongin GTA 5 udahlah nggak usah dipikirin lagi 120 mentok itu udah 120 mentok udah itu nggak usah dipusingin lagi dan kalau kita ngomongin untuk AC Origin atau Circuit Origin itu juga di seratusan 103 sampai 105 fps dengan preset yang paling tinggi juga dan gue nggak tahu deh mesti ngomong apa lagi memang namanya PC itu kalau dibandingin dengan laptop pasti performanya akan jauh lebih tinggi. Mungkin memang satu lagi dia secara quality, bukan quality tapi maksudnya secara resolution dia itu di bawahnya laptop Lenovo gue. Tapi ya 1440 tuh udah cukup tinggi sih. Apalagi ini kan 27 in. Oh iya BTW ini monitornya 27 in ya bukan 24 in. Gue sengaja ini 27 in karena gue ngerasa 24 in kecilan dan memang gue puas banget sama monitornya. Mungkin harganya agak mahal di 3 tinggian, tapi itu ya kalau kita selalu musingin soal harga yang kita keluarin, kita selalu banding-bandingin. Apalagi setelah 2 tahun kita bandingin barang yang sama di harga yang baru. Pasti kita akan merasakan penyesalan karena belinya di harga yang lebih mahal. Tapi menurut gue ya gak perlu kalian ngebanding-bandingin lagi harga sekarang dibandingin waktu kalian beli. Dan yang jelas komputer gue puas banget meskipun pernah ada problem. Ya, jadi dulu gue memang cuman pasang 16 GB. DDR5 ya, BTW ya, ini long DIMM bukan SODIMM karena SODIMM kan buat laptop. Ini long DIMM DDR5
Gue waktu itu beli yang 4800 mts karena gue cuman pengen yang terendah. Kenapa di DR5? Karena gue nyari yang AM5, dimana AM5 itu AMD punya sudah minimum di DDR5. Jadi memang agak mahal waktu itu gue beli DDR5 16 GB. Itu entah kenapa banyak problem. Gue main game bisa tiba-tiba dia nge-blue screen berkali-kali. Jadi dia masih dinyalain dulu, terus nggak nyala, gue mesti restart, baru abis itu dia akan aman. Kalau nggak, dia setiap kali main game akan ada blue screen terus waktu main game. Jadi abis itu, kenapa gue bisa menentukan dia masalah di RAM? Karena begitu gue reset dia punya RAM, nggak pernah ada masalah. Begitu gue restart berikutnya. Tapi setelahnya lagi, dia ada masalah lagi, ada masalah lagi. Jadi gue memutuskan gue beli RAM yang baru, sekaligus gue ganti cooler. Karena cooler awal gue itu gue pakai stock cooler dari AMD dan maaf kata suaranya berisik. Satu, dua, kurang efisien ya dalam mendinginkan CPU-nya, di mana CPU-nya cukup intensif juga, tinggi suhunya selalu. Jadi gue memutuskan untuk beli Deep Cool, dia AIO 240 mili. Jadi itu gue ganti sekaligus gue ganti RAM. Dan alhasil sekarang sudah tidak ada problem sama sekali. Benar, ini gue rakit sebelum Lebaran 2023. Gue pakai sepanjang Lebaran buat main game. Gue udah main game RDR, gue udah main game. Aduh, apa lagi sih kemarin gue main? Yang Phoenix Rising, gue udah main GTA, gue pakai main Cyberpunk, gue main Witcher. Banyak deh, pokoknya hampir semua library game gue udah pernah gue pakai mainin di sini dan bener-bener nggak mengecewakan. Apalagi gue beli memang waktu itu pas banget setelah crash harga GPU. Gue bukan orang yang muluk, jadi selama itu cukup, gue pasti happy sama barangnya. Dan ya, kayaknya itu aja yang bisa gue ceritain tentang komputer gue. Yang jelas, gue go all AMD waktu masih orang ragu-ragu, tapi gue nggak menyesal sama sekali. Satu lagi kenapa gue waktu itu all AMD, karena yang punya Smart Access Memory waktu itu cuman AMD, dan dia memang bisa meningkatkan performance-nya. Pokoknya top deh. Gue bener-bener puas banget sama komputernya. Jadi itu aja yang bisa gue sampaikan buat hari ini. Like and dislike as you like it, dan see you in the next video.